Sebenarnya fungsi dari Tosan Aji memang satu sebagai sarana untuk alat menjaga diri di saat zaman dulu. Karena zaman dulu kan memang kerap terjadi peperangan, pelebaran wilayah kekuasaan kerajaan, dan setiap rata-rata pemimpin daerah yang sampai tatanan paling bawah pun ataupun kepala dusun pasti mempunyai Tosan Aji sebagai sarana senjata untuk membela diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Nam Buddhaya. Salam sehat, selamat sejahtera untuk kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu dengan simbol. Ini bukan mengupas tentang punden, ini mengupas sedikit tentang bab Tosan Aji atau pusaka-pusaka yang berwujud keris, tombak, dan lain sebagainya. Karena ini ada beberapa sedulur simbol yang bertanya bab tentang Tosan Aji, bab energinya atau kodamnya, atau semua yang berseluk-beluk tentang pusaka. Jadi saya jelaskan secara dasar, yang dimaksud dengan Tosan Aji adalah semua senjata yang berisikan power, tenaga, ataupun kekuatan yang sering disebut istilah dengan disi kodam, yoni, dan lain sebagainya. Jadi secara dasar bagi simbol pribadi ini masalah Tosan Aji ini tadi. Sebenarnya fungsi dari Tosan Aji memang satu sebagai sarana untuk alat menjaga diri di saat zaman dulu. Karena zaman dulu kan memang kerap terjadi peperangan, pelebaran wilayah kekuasaan kerajaan, dan setiap rata-rata pemimpin daerah yang sampai tatanan paling bawah pun ataupun kepala dusun pasti mempunyai Tosan Aji sebagai sarana senjata untuk membela diri. Masyarakat pun di era itu pada umumnya memang memiliki senjata-senjata yang berwujud keris, selain juga sarana untuk bercocok tanam seperti yang kita kenal sekarang itu disebut dengan arit atau celurit, pacul atau cangkul, dan lain sebagainya. Khusus ini bab Tosan Aji yang keris, tombak, dan lain sebagainya memang dikhususkan dibuat tentang bab untuk membela diri, senjata. Makanya banyak di saat itu para empu membuat pusaka-pusaka yang berisikan power atau yoni yang sangat-sangat besar energinya. Jadi memang penjelasan ini saya jelaskan sedikit. Tosan Aji itu dibuat seperti aki. Dari aki itu kan menyimpan energi dari sang pembuat, juga energi nanti setelah Tosan Aji ini diwariskan kepada seseorang, entah itu keturunannya, entah itu teman, saudara, ataupun orang lain. Bagaimana power atau kekuatan dalam Tosan Aji ini bisa masih mengeluarkan power. Jadi memang sangat-sangat rumit ya kalau dijabarkan sebenarnya. Tapi kalau memang diteliti bisa dijelaskan secara ilmu sains, sistem seperti aki dan sistem seperti penaik tegangan itu yang bisa menaikkan tegangan listrik menjadi lebih besar. Itu alat apa saya lupa ya. Jadi memang seperti itu. Jadi secara dasar zaman dulu empu-empu membuat sebuah pusaka memang tidak banyak. Jadi pusaka-pusaka yang khusus, kalau pusaka biasa yang tidak berjoni aja banyak yang dibuat, tapi kalau yang khusus yang berjoni atau yang berkodam istilahnya itu memang tidak bisa setiap hari dibuat gitu loh. Jadi memang pembuatan pusaka-pusaka khusus yang beryoni ini mencari waktu atau mencari dino, hari yang baik itu tertentu, hari-hari tertentu, dan ini pun dilakukan dengan ritual ubur rampe dan semuanya, karena seorang empu memindahkan atau mengkopi energinya dimasukkan ke dalam pusaka ini. Lah setelah pusaka ini berisi jadi atau selesai, lah duplikat power dari empu ini masih berada di pusakanya. Lah ini diberikan kepada seseorang. Lah seseorang ini pun mempunyai power secara alami. Di saat diciptakan dalam kandungan ibu itu sudah mempunyai kekuatan. Lah di saat sudah gede atau dewasa, orang ini berdoa, laku tirakat, tapa berata, puasa, dan lainnya, ini pun mengeluarkan power.
Nah, makanya seseorang bisa cocok atau tidak dengan sebuah pusaka atau tosan aji ini tergantung powernya dia dan powernya tosan aji ini, keris atau tumbak dan lain sebagainya. Makanya dicari orang yang cocok, yang energi dari tosan aji ini selaras dengan energinya pribadi. Karena nanti sistemnya di saat seseorang ini berdoa, laku tirakat, tapa berata, berpuasa, kelebihan power di saat tidak digunakan oleh orang ini yang laku tirakat ini tadi akan tersimpan di dalam tosan ajinya, gitu loh. Nah, jadi di saat ada emergensi atau kebutuhan mendadak atau di luar perkiraan, di saat dia tidak standby menghadapi suatu serangan gaib atau di alam nyata pun, tosan aji ini akan mengeluarkan powernya dia secara tahap awal itu untuk melindungi orang yang mempunyai atau yang membawa tosan aji ini tadi. Nah, jadi sistemnya memang seperti aki kalau istilah saya, menyimpan kelebihan energi yang ada di kita dan bisa diambil saat kita membutuhkan power itu, di saat digunakan ataupun di saat mendadak yang tidak bisa diperkirakan kejadiannya. Nah, gitulah. Jadi memang orang-orang kan melihat pada umumnya kodamnya atau apapun itu sebenarnya juga ada banyak faktor. Satu, kodam ini kan namanya, kalau arti kodam dalam bahasa Arab adalah namanya pembantu. Lah, ini bagi saya agak beda kodam pusaka dengan yoni pusaka. Kalau yoni pusaka itu asli dimiliki oleh pusaka ini karena dibuat oleh empunya. Nah, jadi itu wes kasarnya ngomong, apa namanya, kasarnya ngomong itu sesuatu energi yang ditaruh di dalam pusaka ini tadi dan bisa hidup berkembang sesuai orang yang memegangnya, ditambah oleh energi orang pemegangnya. Sedangkan kodam ini cuma lingkup powernya cuma berada di luar yoni dan luar pusaka itu, efeknya cuma kasar ngomong sebagai membantu yoni pusaka itu. Nah, ini agak beda pengertiannya gitu loh. Jadi bagi yang memang nggak paham ya cuma bisa melihat sisi luar dari suatu yoni pusaka itu, ya bilangnya kodam. Kalau bagi saya pribadi memang langsung yoni yang saya lihat. Nanti yoni pun bisa menggandeng energi dari luar pusaka ini tadi. Jadi bisa aja satu pusaka yang beryoni mempunyai kodam beberapa jenis. Makanya ada yang bisa melihat satu pusaka isinya ada ular atau naga, ada macan, ada dan lain sebagainya kan. Nah, ini cuma sebagai energi yoni dari pusaka itu mampu menarik energi lain yang di luar pusakanya itu tadi, gitu loh. Jadi kalau bagi saya pribadi, pusaka itu lebih ke arah seni budaya, merupakan wujud tersisa dari para empu leluhur kita yang masih tersisa di saat ini, yang pantasnya patutnya kita lestarikan. Karena kita di saat ini kalau membuat wujud pusaka keris, tombak dan sebagainya cuma duplikat bentuknya sama, bisa memang, tapi bisa nggak yoninya sama dengan para buatan empu di zaman dulu? Jarang yang bisa, karena itu membutuhkan suatu laku tirakat yang sangat-sangat berat. Itu tidak gampang untuk menjadi seorang tatanan, seorang empu gitu. Makanya bagi saya pribadi, bagi para sedulur, saudara-saudara semua yang masih mencintai budaya leluhur Jawa, masih ngopeni, masih memelihara wujud tosan aji, entah itu keris, tombak dan sebagainya, nggih rawat, tapi cara merawat ini juga tidak usah berlebihan. Jadi dibersihkan cukup, jangan dikasih minyak misik atau dileletin minyak misik atau minyak japaran atau apapun. Ini malah merusak besinya gitu loh. Jadi kalau dikasih minyak itu bagian warongkonya saja dikasih minyak, ataupun kalau di luar mau dikasih bunga, kan efeknya bunga itu sebenarnya untuk mengeluarkan aroma harumnya ya. Jadi lebih baik seperti itu, jangan di warongkonya atau di besi bilahnya ini jangan di besi bilahnya ini yang dikasih minyak gitu loh. Jadi di warongkonya aja dikasih minyak. Jadi biar besinya itu tidak rusak oleh minyak ini tadi. Nah, kebetulan saya pribadi sering melihat, mungkin karena tidak mengetahui cara merawat tosan aji ini tadi, pada bilahannya atau besinya ini tadi dikasih minyak, malah ini merusak pamor dan bentuk dari tosan ajinya sebenarnya gitu. Kalaupun minyak itu yang beri yang minyak ringan-ringan nggih. Jangan yang berat-berat. Kalau minyak misik itu kan agak berat ya, kental nggih. Yang agak bening. Kalau minyak cendana nih enggak apa-apa, tapi cuma dileleti pakai kapas itu serit gitu aja, tipis-tipis, nggak usah tebel-tebel. Jadi kalau memang sebuah pusaka
atau tosan aji yang sudah beryoni, walaupun tidak dirawat, tidak dimandikan, tidak dijamas, tidak dikasih minyak, ini akan mengeluarkan aroma yang khas gitu loh. Tidak wangi bunga enggak, tapi khas dia, aroma besi dan yoninya nih tadi gitu. Dan tidak akan karatan. Jadi masalah bab penjamasan pun ini sebenarnya kalau bagi saya pribadi, karena dulu pusaka digunakan untuk berperang, otomatis ini pernah untuk membunuh orang. Jadi jamas ini sebenarnya untuk menyucikan pusaka pusaka ini dari energi yang ikut lewat darah yang dibunuh untuk apa? Untuk membunuh orang ini tadi. Sebenarnya seperti itu. Karena memang kalau pusaka tidak pernah dipakai, ya cukup dibersihkan. Jamas itu dengan ngeresihkan, nggak usah dicelup air gitu, enggak, nggak kotor, nggak digunakan. Jadi cukup dibersihkan dengan minyak, ditaruh di tempat yang kering gitu, nggak lembab kan, gitu aja sebenarnya. Jadi bagi saya kembali, bijaklah dalam mengolah atau menerapkan suatu warisan pini sepuh leluhur kita, leluhur Jawa nggih. Jadi jangan sampai kasarnya ngomong mempunyai salah pengertian terhadap suatu wujud benda ini tadi. Dihormati memang iya, tapi jangan sampai pengkultusan. Jadi kita sebagai anak turunnya menghormati hasil dari seni budaya leluhur kita ini dengan cara merawat dengan sebaik-baiknya. Lah bab karomahnya ataupun efeknya ini nggih tergantung juga dari niat kita. Kalau niat kita baik, kasarnya ngomong, nanti dengan sendirinya pun energi yang keluar niki juga baik. Nggih, matur nuwun. Kalau ada yang ingin bertanya sesuatu di channelnya Simbok, silahkan di komen. Nanti Simbok coba jabarkan, membantu sedulur semua menjelaskan bab tentang budaya, sejarah leluhur Nusantara nggih, terutama leluhur Jawa. Matur nuwun, rahayu sagung dumadi.